Selanjutnya bab 5 yaitu administrasi belajar dan pembelajaran. Yang A, konsep administrasi belajar dan pembelajaran. Administrasi belajar dan pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi pengaturan seperangkat program pengalaman belajar yang disusun untuk mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan sekolah dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama di sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Secara umum, strategi atau metode pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada peserta didik lebih mampu memberdayakan pembelajaran peserta didik. Yang B, tujuan administrasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan pembelajaran proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang C, komponen-komponen administrasi belajar dan pembelajaran. Administrasi belajar dan pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan dan dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan belajar dan pembelajaran peserta didik. Karena administrasi belajar dan pembelajaran berpengaruh terhadap baik buruknya proses pendidikan di sekolah dan madrasah. Karena administrasi ini berkaitan dengan proses pendidikan. D, pelaksanaan administrasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan administrasi kurikulum yang berkaitan dengan tugas guru. B, kegiatan administrasi kurikulum yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran oleh guru, pelaksanaan administrasi siswa, pelaksanaan administrasi metode belajar dan pembelajaran, pelaksanaan administrasi materi belajar dan pembelajaran, pelaksanaan administrasi media belajar dan pembelajaran, pelaksanaan administrasi evaluasi belajar dan pembelajaran. Faktor pendukung administrasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, faktor pendukung administrasi belajar dan pembelajaran yang pertama adalah komponen perangkat keras atau hardware yang meliputi ruang belajar, peralatan praktik, laboratorium, perpustakaan. Yang kedua, komponen perangkat lunak atau software, yaitu meliputi kurikulum, program pengajaran, manajemen sekolah, sistem pembelajaran. Yang ketiga, apa yang disebut dengan perangkat pikir atau brainware, yaitu menyangkut keberadaan guru, kepala sekolah, anak didik, dan orang-orang yang terkait dalam proses pendidikan itu sendiri. Yang kedua, faktor penghambat administrasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, guru yang monoton. Yang kedua, guru tidak mengembangkan kurikulum secara kreatif. Sekolah dan madrasah membutuhkan banyak biaya untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan guru, keterbatasan pengetahuan guru, kurangnya profesionalisme guru dalam mengelola kelas. Pendidikan yang bagus membutuhkan dana yang mahal, pengembangan belajar peserta didik yang bervariasi. Selanjutnya, administrasi belajar dan pembelajaran perspektif ilmu Islam. Belajar dalam Islam diistilahkan dengan menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Karena melalui belajar, peserta didik akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya walaupun orang lain. Dalam Islam, ilmu wajib diaplikasikan sehingga memberikan perubahan yang lebih baik dalam diri peserta didik, baik pengetahuan, sikap, kepribadian, dan perilakunya.